Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Jumat buat teman-teman semua di seluruh penjuru Indonesia dan di seluruh penjuru dunia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy, tidak kurang satu apapun. Kembali di channel Bung Harpa, kembali lagi kita mengulas. Ada dua topik utama yang akan gue bahas di video kali ini. Gak usah terlalu panjang videonya. Kalau kemarin kompilasi begitu banyak berita, mulai dari comeback-nya Ragnar yang sudah latihan, ya kita bersyukur untuk hal itu. Kemudian juga isu proses naturalisasi dari Mauro Zijlstra. Ini cara bacanya dibenerin oleh rekan gue Fikar dari yang tinggal di Belanda. Mudah-mudahan masih benar tadi. Kemudian juga ada isu transfer pemain, dua pemain diaspora, Jordi Amat dan juga Rafael Struijk. Terutama Jordi Amat yang sudah sangat dekat dengan Persija. Kali ini ada dua berita ringan aja untuk menemani hari Jumat kalian menjelang akhir pekan. Ya, soal aparel timnas, mungkin sebagian kalian sudah dengar isunya. Nanti kita akan sedikit bedah dari sudut pandang gua ya, dan mungkin pengalaman gua juga membeli produk mereka. Dan yang kedua adalah soal drawing round 4, sedikit aja ya, nggak terlalu heboh, nggak terlalu berat. Yang penting kita selalu well informed menjelang momen-momen penting. Di luar juga nanti timnas Indonesia, persiapan under 23 dan timnas putri yang mungkin akan gue senggol sedikit. Kita kembali ke topik utama soal tender aparel timnas yang saat ini masih digawangi oleh Erspo. Sejatinya kontrak mereka itu sebenarnya masih sebentar lagi habis dan ada opsi perpanjangan 2 tahun, itu yang gue tahu. Ya, tapi kemudian kelihatannya, sekali lagi ini opini gua, dari pengamatan gua, kelihatannya PSSI kurang puas. Bahkan gue sempat dengar juga dari seorang ya orang di timnas lah ya gitu, mereka kurang srek lah dengan beberapa cara Erspo menghandle, baik vertikal maupun horizontal. Ya, kalau vertikal tentu ke jajaran federasi, kalau itu mungkin bukan urusan kita. Tapi ke horizontal ini adalah ya ke kita ini, ke customer, ke pembeli. Kita tahu supply mereka itu kelihatannya kurang siap. Ya, begitu banyak demand yang dinanti, yang diminta oleh fans, tapi tidak tercukupi. Ngantrinya lama sekali, baik yang beli di online maupun juga beli di outlet resmi gitu. Terutama ketika ada matchday tiba itu kan animo tinggi ya, tapi beberapa yang gue dengar dari pengalaman gue juga, mereka kurang siap. Bahkan gue masih ingat waktu kita bikin ngabuburit bareng di Australia, H-1 menjelang lawan Australia itu, tim yang menyiapkan Garuda Australia itu, teman-teman dari sana itu kurang mendapatkan dukungan penuh lah. Padahal mereka mau beli jersinya, mau bantuin lah seperti itu secara nggak langsung, mau beli kan membantu berarti ya, tapi mereka kurang siap lah, intinya seperti itu. Kemudian juga gue sempat beli jumper atau sweater yang warna biru, yang ada beberapa kali gue pakai kok, itu ada tulisan Indonesianya kayak siluet gitu, belakang sininya tuh kayak buduk gitu loh, kayak digesek-gesek seperti itu ya. Dan itu baru gue beli, baru 1 kali 2 kali, kan nggak mungkin. Kalau udah setahun mungkin aja, mungkin kena tas, kan gue kalau lagi liputan kan suka bawa tas ransel ya, yang warna abu-abu itu, mungkin kegesek-gesek. Tapi itu pun kayaknya gue punya beberapa sweater yang gue beli dia di beberapa tempat lah, terutama waktu Piala Asia 2023 tahun 2024 diselenggarakannya, itu gue beli sampai sekarang gak ada masalah, sedikit pun gak ada masalah gitu. Jadi ada faktor kualitas yang kita tuntut di sini, dan juga supply. Ini gue rasa teman-teman pasti relate lah ya. Jadi ini bukan tendensius gitu. Jadi sangat disayangkan di round 3 ini sebenarnya adalah puncak tertinggi dari cakupan atau capaian sepak bola kita. Animonya juga mungkin tertinggi sepanjang sejarah negara ini berdiri. Keinginan orang untuk spend di tengah ekonomi kita yang katakanlah sedang sedikit bermasalah, tapi tidak disambut dengan supply yang cukup gitu loh. Ini sangat disayangkan banget, di samping tadi kualitas yang udah gue jelaskan. Jadi ya nggak tahu ya, tender ini kan bisa aja harus memenangkan lagi, tapi siapapun yang memenangkan nanti, apakah Adidas atau mungkin Nike atau ya tadi itu balik lagi Erspo, semoga kualitasnya ditingkatkan.
kemudian juga supply-nya selalu ada gitu. Sayang banget gitu. Orang istilahnya sampai meng-hire director of sales, marketing untuk mempromosikan produknya, untuk meningkatkan salesnya, bayar mahal-mahal. Ini nggak perlu. Ya, secara natural, katakanlah podcast seperti ini, atau mungkin platform yang lain-lainnya, atau orang dari hasil sosial media yang secara nggak langsung itu kan mempromosikan produknya tanpa si Airspo ini atau apparel ini harus keluar duit gitu loh, tapi tidak disambut dengan supply yang cukup dan kualitas yang bagus. Jadi ini masukan, jangan dipahami sebagai serangan, enggak. Kalian bisa dengar sendiri intonasinya ya. Karena apa? Karena kita juga pengen pakai baju timnas yang bagus, kalau perlu player issue, dan harganya pun gua rasa kita nggak banyak terlalu protes ya. Ya kalau harga, pembeli pasti selalu berharap murah. Mau dikasih murah pun pasti berharap lebih murah lagi. Tapi as long as you give the best in terms of quality dan juga in time secara delivery, gua rasa kita nggak banyak protes. Oke. Itu soal Airspo. Kemudian soal withdrawing, ini sekali lagi yang bilang hanya trivial aja, hanya simple. Jadi drawing sejauh ini on time. Nanti tanggal 17 Juli di Kuala Lumpur di AFC House di Bukit Jalil ya. Jadi nanti dilaksanakan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ini info A1 karena gue terima langsung dari AFC di Kuala Lumpur nanti, dan mudah-mudahan gak ada perubahan semuanya, dan menarik ya karena ini dilangsungkan di dekat, tadinya kan di Osaka kalau kalian tahu, jadi ini lebih nyaman lah, lebih dekat, ongkosnya juga lebih murah, gak terlalu mahal, dan kita akan lihat nanti dengan siapa kita satu grup di round 4 nanti dan di mana kita akan bermain. Nah, soal tadi yang gue singgung soal piala persiapan tim nasional U23, memang soal Zylstra ya, ada yang Zylstra, gue salah mulu nyebutnya, itu nanti memang dinyatakan diproyeksikan untuk U23, tapi menurut gue tidak tertutup kemungkinan, menurut opini gue, dia akan juga coba disuntikan ke tim nasional senior. Ini kalau menurut pendapat gua gitu. Bukan tidak mungkin, karena kita membutuhkan dia dan di round yang sangat penting gitu. Walaupun mungkin aja domain utamanya dia akan bermain di U23. Tapi kita akan lihat, yang pasti mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar dan dia bisa segera beradaptasi. Dan untuk tim nasional putri kita memang sudah patah arang lah, udah susah kelihatannya. Apalagi pertandingan terakhir nanti kita akan menghadapi Chinese Taipei atau Taiwan besok jam 20.00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita akan lihat aja ya, kita berikan dukungan di samping kritik yang kita sampaikan juga ke Coach Mochi kemarin yang memang banyak melakukan drunken master. Gue setuju dengan pendapat teman-teman, ini mengingatkan kita kepada line up yang aneh yang ditampilkan oleh Sintayong saat kita kalah dari China di Qingdao 21 bulan Oktober tahun lalu ya. Tapi ya kita tunggu aja, karena sejauh ini tidak ada statement resmi soal ini dari PSSI setahu gua. Kemudian juga lucunya sosial medianya kalau kalian lihat tidak mengupload hasil ini. Dan di website PSSI juga nggak ada sama sekali. Jadi lucu nih. Apa namanya ya? Nggak apa-apa nih, ini untuk para buzzer nanti biar ada bahan kalian. Jadi kalau menang itu bisa sampai 10 postingan, kalau kalah nggak ada sama sekali ngumpet. Jadi ini mental apa ya? Mental pecundang kalau seperti ini ya. Tapi itu opini gua, silakan kalian beropini, bebas, kita saling memberikan pandangan. Semoga kalian didukung kesehatan. Terima kasih sudah menyimak dan adios.